Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sesuatu yang bernilai itu hanya bisa difahami oleh mereka yang berakal. Sesuatu yang bernilai itu hanya bisa difahami oleh mereka yang berakal. Ya. Sama halnya ketika misalnya kita memberikan uang 100.000 kepada bayi yang baru lahir, kemudian di saat yang bersamaan kita juga memberikan bola atau makan bubur ya kepada bayi tersebut. Kira-kira apa yang akan diambil dan dipilih oleh si bayi? Apakah uang senilai 100.000 ataukah bola sebagai mainan atau bubur untuk dimakan? Sahabat semua, bisa dipastikan anak bayi akan mengambil mainan atau makanan untuk digunakan. Ya, jika itu bola maka akan dimainkan, dan jika itu makanan maka akan dimasukkan ke dalam mulutnya untuk dimakan. Tetapi apa yang terjadi dengan uang? Uang itu tidak akan bernilai di hadapan dan dalam pandangan si bayi tersebut. Bisa jadi uang itu hanya dibuat mainan, di uol-uol ya, dikucek-kucek, mungkin dirobek gitu ya. Nah, kenapa? Karena bayi tersebut belum punya akal yang sempurna. Beda halnya ketika uang tersebut diberikan kepada orang yang sudah dewasa, maka tentu saja ia akan mengambilnya. Ya, sebab dengan uang itu dia bisa diputar lagi, mungkin untuk usaha ya, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. Sama halnya sahabat dengan Islam ini ya. Kemuliaan Islam, nilai positifnya Islam ya, kemuliaan Islam itu hanya bisa difahami oleh mereka yang menggunakan akalnya untuk berpikir ya. Anda ulangi, Islam hanya bisa digunakan, difahami ya, hanya oleh mereka yang memiliki akal untuk berpikir. Dengan kata lain, jika mereka tidak memiliki akal atau mereka punya akal tapi tidak mau berpikir, maka Islam hanya bisa jadi hanya sebatas pada ibadah ritual semata ya. Atau bisa jadi orang-orang hanya melihat perilaku orang Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Bisa saja seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak melihat dan tidak mau melihat ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, apa yang sebenarnya terkandung dalam Islam itu. Nah, inilah kemudian kita harus bisa membedakan antara agama Islam dan orang Islam. Nah, sebab Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah itu sudah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang mereka yang tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Allah sebut sebagai apa? Sebagai binatang ternak, dan bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Balhum adon, mereka itu lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan Allah akal untuk berpikir, tetapi mereka tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Maka mereka disamakan oleh Allah seperti binatang ternak, seperti kerbau, seperti sapi. Jadi sahabat, ketika kita ingin menilai Islam, maka nilailah Islam itu dari ajarannya dan bukan dari perilaku orangnya ya. Sama halnya ketika misalnya kita melihat ada orang yang di luar Islam ya, orang-orang kafir yang melakukan pengeboman, apakah kemudian kita akan mengatakan wah agamanya itu yang mengajarkan untuk melakukan pengeboman? Apakah kita akan berbicara seperti itu? Tentu tidak. Kita justru akan menyalahkan perilaku dari orang tersebut yang melakukan tindak terorisme misalnya. Kita tidak akan menyalahkan agama orang tersebut. Kenapa? Karena sekali lagi ya, bahwa antara agama dengan perilaku orang yang punya agama itu berbeda. Seperti itu ya sahabat. Jadi yuk, berkali-kali Allah sudah
berfirman, ya, mengingatkan bahwa kita itu harus senantiasa berpikir. Maka apakah kamu tidak memikirkan, kata Allah. Sering sekali Allah berfirman dalam banyak surat dalam Al-Quran seperti itu. Ya, jadi sahabat, yuk kita berpikir lagi, ya. Jadi jangan sampai kita terprovokasi oleh opini-opini negatif tentang Islam, seperti itu, ya. Dan yang paling penting kita harus bisa membedakan antara ajaran Islam dengan orang Islam, ya. Kalau misalnya kita tidak bisa membedakan, maka hasilnya tentu kita akan selalu senantiasa berada dalam rasa iri, rasa dengki, hasad, tidak suka terhadap Islam. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.